sahabat santapan rohani. Pada video kali ini saya membahas kelanjutan dari tema pada video sebelumnya tentang tugas imam yang benar menurut Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas tugas seorang imam dalam Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9, tugas yang pertama sampai dengan tugas yang ketiga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan tugas seorang imam yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Yang keempat, seorang imam adalah seorang yang jujur. Dalam ayat 6 di situ dikatakan, pengajaran yang benar adalah mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Dalam ayat 6 di situ dikatakan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Seorang imam atau seorang hamba Tuhan harus punya mulut yang bisa dipercaya, tidak boleh dusta, dan juga mencintai setiap hal-hal yang jujur, dan juga tidak membual, tidak memfitnah, tidak menyebarkan gosip, dan tidak membolak-balikan setiap omongan. Ini sangat penting sekali bagi setiap para hamba Tuhan atau seorang imam dalam setiap harinya. Bahkan pada waktu berkhotbah, seorang hamba Tuhan harus mengajar tidak boleh membual ataupun menceritakan suatu kejadian dengan melebih-lebihkan. Ini sama dengan berdusta. Dan juga kalau ada jemaat yang mengetahui hal itu, maka ini akan mengurangi atau menghancurkan kepercayaan mereka terhadap kata-kata hamba Tuhan itu. Yang kelima, seorang imam adalah seorang yang hidup saleh. Kita kembali belajar dari ayat 6. Di situ ada satu kata yang dijelaskan, mengikut aku. Kalau di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 dan dalam Kejadian 6 ayat 9, kita belajar dari kisah Henokh dan Nuh. Henokh dan Nuh di situ dikatakan mereka berjalan dengan Allah. Seorang tidak mungkin bisa mengikuti Tuhan atau berjalan dengan Allah kalau hidupnya tidak saleh. Oleh karena itu, seorang hamba Tuhan atau seorang imam hidupnya harus saleh. Yang keenam, seorang imam harus punya pengaruh positif terhadap jemaatnya. Di dalam ayat 6 bagian B di situ dikatakan, banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap jemaat. Tentu saja tidak bisa diartikan bahwa semua jemaat harus mendapat pengaruh yang positif. Ini karena dalam jemaat yang maupun pasti ada orang-orang yang tegar tengkuk. Karena itu jangan menghakimi seorang hamba Tuhan hanya dengan melihat satu atau beberapa jemaat hidup dalam dosa. Pengaruh positif ini pasti ada kalau hamba Tuhan itu betul-betul mengajarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, seorang imam harus mau mendengar dan memperhatikan teguran Tuhan. Dalam ayat 2 di situ dijelaskan dan dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Hidup saleh pada nomor 5 di atas hanya bisa terjadi kalau seorang hamba Tuhan atau imam itu mau mendengar dan memperhatikan teguran Tuhan, baik dari kitab suci maupun dari khotbahnya ataupun dari orang lain, dari majelis dan jemaat sendiri. Dengan kata lain, bahwa seorang hamba Tuhan harus tunduk kepada firman Tuhan, bahwa ia mengajarkan firman Tuhan tidak berarti bahwa ia lebih tinggi dari firman Tuhan. Sebagai pemberita firman Tuhan,
ia hanya bagaikan seorang pelayan yang menyampaikan kata-kata tuannya, dan karena itu ia tidak lebih tinggi dari firman Tuhan yang ia beritakan. Ibadah semakin menjauhkan orang dari hadirat dan perkenanannya. Itu sebabnya Tuhan akan menghukum keras para imam yang menghasilkan ibadah hampa ini. Dijelaskan dalam ayat 2, ayat 3, dan ayat 9. Mengapa Tuhan bersikap keras terhadap para imam? Yang pertama, karena para imam itu sudah ditebus dari antara suku-suku Israel, sehingga mereka terikat dalam perjanjian dengannya untuk tugas mulia ini. Dalam ayat 4-6 dijelaskan di situ. Dan yang kedua, karena sebagai pemimpin rohani mereka memberi teladan dan salah dalam mengajar, mereka menyeret umat Allah jatuh di dalam dosa yang sama. Jelaskan dalam ayat 8. Kecaman terhadap para imam dalam perjanjian lama ini juga perlu disimak oleh semua orang Kristen yang dipanggil sebagai imam-imam dalam perjanjian baru. Sebab kita adalah imamat yang rajani. Seluruh hidup kita, terlebih tindakan ibadah kita, harus dilakukan sepenuh hati karena dorongan tulus untuk memuliakan Allah. Amin.